Dibuat untuk pengawet. Bagus. Ya betul sekali ya. Bahan kimia dalam kehidupan itu banyak sekali ragamnya. Contohnya seperti pengawet yang disebutkan Ana Zulfia barusan ya. Betul sekali. Kita beri tepuk tangan. Nah, di sini kita akan mempelajari bahan kimia dalam kehidupan. Yang mana di sini memang banyak sekali terdapat bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya seperti yang dikatakan Ana Zulfia, pengawet, ada pemanis buatan, ada pewarna buatan. Selain itu juga ada di bahan dasar pupuk dan lain sebagainya. Di sini kita akan membahas beberapa opsi dalam bahan kimia dalam kehidupan. Yang pertama yaitu bahan kimia dalam rumah tangga. Ada lagi yang bisa menyebutkan bahan kimia dalam apa? Makanan. Makanan. Selain itu, bahan kimia juga terdapat dalam industri, pertanian, dan kesehatan, serta zat aditif dan psikotropika. Nah, di sini yang pertama akan Ibu bahas di sini tentang bahan kimia dalam rumah tangga. Apa sajakah bahan kimia yang ada dalam rumah tangga? Ada yang bisa menjawab? Baik, Ibu akan jawab ya. Nah, bahan kimia dalam rumah tangga itu ada pembersih, ada pewangi, ada pembasmi serangga, dan lain sebagainya ya. Yang mana misalkan dalam pembersih apa saja bahan pembersih itu? Sabun, deterjen, apa lagi? Pemutih. Bagus sekali ya. Nah, seperti itu macamnya, banyak sekali berbagai macam benda yang menggunakan bahan kimia ya, dengan maksud dan tujuan tertentu ya. Selain itu ada juga bahan kimia dalam makanan. Seperti apa? Pemanis buatan, penyedap rasa, dan pewarna buatan. Tujuannya apa? Pada makanan terdapat pengawet. Tujuannya apa untuk makanan? Agar makanan bisa diawetkan ya. Seperti itu. Pewarna buatan untuk makanan dan minuman. Pewarna buatan untuk apa? Untuk mewarnai makanan. Seperti itu ya. Selanjutnya juga terdapat bahan kimia dalam industri, yang mana bahan kimia dalam industri ini banyak sekali manfaatnya. Dalam dunia industri, pertanian serta kesehatan, bahan kimia itu digunakan di berbagai macam produk. Contohnya di pertanian seperti pupuk, seperti pestisida, seperti itu ya. Nah, untuk di bidang kesehatan apa? Di bidang kesehatan itu obat untuk menyembuhkan orang sakit ya. Tapi tidak boleh berlebihan, karena memang pada kenyataannya bahan kimia dalam kehidupan berdampak dua, yaitu berdampak negatif sama berdampak positif. Ada negatif, ada positif ya. Positifnya seperti apa? Positifnya di sini seperti pada makanan, diberikan pengawet, diberikan pewarna. Tujuannya untuk apa? Untuk pengawet, tujuannya agar makanan bisa awet ya. Kalau pewarna tujuannya bisa mewarnai makanan agar menggugah cita rasa, seperti itu ya.
Selain itu, ketika bahan kimia digunakan secara terus-menerus juga tidak akan bagus ya. Harus digunakan seperlunya saja. Seperti bahan makanan yang berpengawet itu tidak boleh digunakan terus-menerus ya. Hanya digunakan seperlunya saja. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang zat aditif dan psikotropika. Anak-anak, adakah yang tahu zat aditif itu digunakan pada bahan atau produk seperti apa? Ada yang tahu? Zat aditif ini cenderung digunakan pada benda-benda yang seperti narkoba, itu psikotropika ya. Sabu itu sabu, miras, ganja, bagus sekali. Yang lain jawab, jangan hanya Zilvia ya. Jadi biasakan menjawab ya, jangan takut salah. Silahkan menjawab. Kalau takut salah akan sesat di jalan gitu ya. Nanti kalau salah tidak akan dihukum kok ya, tidak akan dipenjara. Malah itu bagus untuk kalian harus belajar untuk memberanikan diri seperti itu. Nah, zat aditif dan psikotropika di sini digunakan pada rokok, pada minuman beralkohol, sabu-sabu, ganja, narkoba dan lain sebagainya. Yang mana memang bahan-bahan ini, benda ini memang sangat melanggar hukum jikalau dipakai. Jadi tidak boleh ya. Jangan pernah sesekali mencoba benda-benda yang dilarang hukum ataupun dilarang agama. Ya. Jadi tidak boleh, karena mengapa? Membahayakan pada kesehatan ya. Bahan-bahan kimia yang tidak boleh dikonsumsi karena efek sampingnya itu bisa membahayakan tubuh. Seperti itu ya. Kalian harus bisa membedakan mana bahan yang bagus untuk kesehatan dan yang tidak untuk kesehatan kita. Seperti itu ya. Jadi ketika kita menggunakan barang apapun ya, tidak boleh digunakan secara berlebihan, digunakan seperlunya saja. Seperti itu ya. Nah, dari ini apakah ada yang ditanyakan? Silahkan jikalau memang ada sesuatu yang menjanggal atau belum bisa dipahami. Jangan takut, ayo tanya. Bu, berarti benda yang mengandung bahan kimia tidak diperbolehkan digunakan terus-menerus? Ya, memang betul ya. Mengapa tidak boleh digunakan terus-menerus? Karena misal dalam makanan pun tidak boleh digunakan secara berlebihan. Kenapa? Pengawet, pewarna buatan, penyedap rasa itu jikalau digunakan juga bisa berefek samping pada kesehatan tubuh ya. Pada pencernaan kamu akan berakibat fatal. Jadi barang apapun itu harus digunakan seperlunya saja, tidak boleh berlebihan.
menjelaskan benda-benda yang mengandung bahan Ya, kimia. betul sekali. Nah, di sini yang dapat kita pelajari dalam bahan kimia dalam kehidupan banyak sekali. Kita bisa mengetahui apa efek sampingnya, apa kegunaannya, dan lain sebagainya ya. Dimana kita juga bisa mengetahui dampak negatif sama positifnya dalam penggunaan bahan kimia. Dimana bahan kimia memang dalam kehidupan banyak sekali bermacam bahan produk yang mengandung bahan kimia. Jadi kita di situ harus berhati-hati menggunakan alat dan bahan dalam kehidupan sehari-hari seperlunya saja, ya. Tidak boleh berlebihan. Seperti itu ya. Sudah cukup? Apa masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, terima kasih. Marilah kita tutup pelajaran pada pertemuan kali ini. Ditutup dengan doa. Silakan ditutup. Dipimpin doa untuk ketua. Siap.